kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya Bapa apa yang sudah kami naikkan di hadapan tatamu. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap doa kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Bapa, Kau yang siapkan hati kami untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih. Di dalam sekali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Tetap semangat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya dapat tentang all things new. Semua akan diperbaharui oleh Tuhan, amin. Saya percaya ketika mungkin kita berbicara ada kata baru, berarti pikirannya udah semua yang baru. Mungkin baju baru, HP baru, mobil baru, rumah baru. Semuanya pengen kan sesuatu itu yang baru diberi dalam hidup setiap kita. Amin. Ya. Berbicara tentang pembaharuan, kita pasti mengingini semuanya diperbaharui dalam aspek kehidupan kita. Baik itu hal jasmani maupun hal rohani. Kita percaya kita sudah terima firman Tuhan selama ini. Kita sudah menerima firman tentang ladang yang baru, kesempatan yang baru. Kita masuki tahun yang baru, ya kan? Kita masuki semua era yang baru. Sebentar lagi juga bangsa kita akan memasuki kepemimpinan yang baru. Saya percaya semua sedang Tuhan kerjakan satu demi satu untuk kita dan juga bangsa kita. Kemarin nanti tentang kantong yang baru, ya. Semuanya serba baru, amin. Masuki musim yang baru, saya percaya semuanya serba diperbaharui oleh Tuhan, amin. Ketika kita taat, ikut dan patuh sama Tuhan dan tinggal sama Tuhan, dan mungkin kita berkata sekali Yesus selamanya Yesus, maka Tuhan akan memperbaharui semua dalam kehidupan kita, amin. Kita membuka dari 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya, saya dan Bapak Ibu semua adalah ciptaan baru, amin. Yang lama dikatakan sudah berlalu, ya kan? Kita sudah menerima pengurapan panggilan dalam hidup setiap kita. Kita sudah diperbaharui, diurapi oleh minyak yang baru. Biarlah apa yang lama, semua dosa, semua cacat dan celah yang udah berlalu, biarlah kita tinggalkan di belakang. Nggak usah menengok lagi ke belakang dan bahkan mengambilnya dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata kita adalah ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Tadi saya katakan kalau kita stay in God, tinggal dalam Kristus, maka Tuhan akan memperbaharui semua dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan baru. Ketika kita berkata, yes Tuhan, I will follow you now and forever. Sekarang dan sampai selamanya. Kita terima perjanjian Tuhan, kita deklarasi setiap hari, maka Tuhan sedang menggeser dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Diubah menjadi baru. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas buat kita, amin. Akan sangat mudah buat Tuhan membalikkan keadaan dalam hidup kita. Akan sangat mudah buat Tuhan mengubahkan dan akan memulihkan hidup kita. Akan sangat mudah. Tetapi tergantung seberapa kita mengejar dan mengingini Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita bisa nyenengin hati Tuhan, Tuhan pun akan jor-joran sama kita, amin. Kalau kita benar-benar nempel, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit buat kita, tapi Dia akan jor-joran sama kita, asalkan kita jadi kesayangannya. Wahyu 21 ayat 5-7 dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya
tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini firman yang saya dapat dan jujur sangat memberkati sekali, saudara. Dikatakan, lihatlah aku telah menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah, ini perkataan yang tepat dan benar. Artinya apa? Tidak ada satupun firman yang bohong dan tidak benar. Tapi apa yang Tuhan perkatakan dalam firman Tuhan yang berlaku buat kita, itu adalah yang tepat dan benar. Amin, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam firman Tuhan, semuanya tepat dan benar buat kita. Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Imani, percaya, itu yang akan kita dapat dan jalani dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hari ini, saudara, ketika kita mendapat firman Tuhan, apa yang difirmankan, semua firman itu tepat dan benar untuk kita. Tidak ada yang salah dari firman Tuhan. Setiap hari diperlengkapi di tempat ini. Siapapun yang membagikan firman di tempat ini, itulah yang berasal dari Tuhan. Itulah yang Tuhan beri buat hidup kita. Dan apa yang disampaikan itu tepat dan benar. Berbicara tentang all things new, saya percaya kita akan terus diperbaharui setiap pagi, setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena anggur baru selalu tercurah buat kita. Amin. Sampai kapan sih akan diperbaharui terus? Kita buka dari Kolose 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama kita dan kelakuannya. Artinya semua sifat, semua sikap, semua pikiran, semua hati yang lama yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan sudah kita tanggalkan. Amin. Ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ada kata terus menerus diperbaharui. Jadi bukan cuma sekali kita diperbaharui sama Tuhan, bukan cuma 2 kali, 3 kali, atau mungkin cuma sampai bulan depan, sampai tahun depan. Enggak. Tapi dikatakan terus menerus, continue, ya, tidak ada garisnya, tidak ada batasannya, tapi terus menerus diperbaharui ketika kita sudah mengenakan manusia baru. Apa yang diperbaharui, saudara? Semuanya, pikiran, hati, pelayanan kita, semua aspek hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita akan diperbaharui semuanya. Kita masuki musim yang baru. Minggu lalu kita menerima lambang kelimpahan dan kemanisan. Itu era yang baru yang akan kita tapaki dan jalani di sisa tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Mau terima, saudara, ya, kelimpahan, kemanisan? Saya rasa tidak ada yang menolak untuk menerima kelimpahan dan kemanisan. Tapi hari ini, apakah kita siap diperbaharui? Apakah jasmani dan rohani kita siap diperbaharui? Tetap harus ada yang dibayar, saudara.
Gak cuma-cuma, tapi tetap kita pun harus punya effort lebih. Kita harus punya usaha yang lebih untuk kita mengambil itu dalam hidup kita. All things new berarti apa? Ada dua hal yang mau saya bagi pagi ini. Yang pertama, mengerti posisi kita yang baru. KKR kemarin tentang on position. Kita dikembalikan kepada posisi kita. Dan hari ini, apakah kita sudah mengerti posisi kita yang sudah diperbaharui sama Tuhan? Apakah cuma sekedar ikut KKR on position, lalu nggak ngerti harus gimana, saudara? Yang penting udah terima minyak, udah terima pengurapan, terima semua hal profetik, on position jadi dalam hidup saya, tapi nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Gak ngerti posisi kita hari ini apa di hadapan Tuhan. Kalau mau all things new itu terjadi dalam hidup setiap kita, berarti kita harus mengerti posisi kita yang baru pada hari ini. Kolose 1 ayat 13 berkata, Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini firman yang bagus, saudara. Tuhan telah melepaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. On position, dipindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dikembalikan posisi kita dari manusia yang lama, dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya. That's why kenapa kita harus mengerti apa posisi kita hari ini di hadapan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita cuma menjadi pendengar tanpa kita mengerti. Ngikutin ibadah dari siang sampai malam, tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi after itu semuanya kembali kepada manusia lama. Banyak anak-anak Tuhan lemah dan jatuh, ikut KKR, dibakar, tapi sehari, 2 hari, seminggu setelahnya kembali lagi. Balik lagi. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. From dark to the light. Dari kegelapan kepada terang yang Tuhan. Kita dipindahkan ke dalam posisi yang baru. On position. Supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Menata ulang kehidupan kita di musim yang baru. Tahun 5785. On position. Posisi yang pas, kita berkoneksi sama Tuhan, itu membuat kita jauh lebih peka, jauh lebih bisa menangkap dan tahu apa yang harus kita perbuat. Caranya gimana? Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setiap hari perkatakan firman ini. Aku mau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di hidupku Tuhan. Biar bisa menjalani hari demi hari. Bahkan dikatakan bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis gak senang ketika kita menerima pengurapan yang baru. Iblis gak tinggal diam ketika kita dipindahkan, dikembalikan pada on position. Yang iblis mau kita bergeser dan off position, bukan on position. Ketika kita ibadah di tempat ini, saya percaya iblis tuh nggak senang. Anak-anak Tuhan bersatu, bersepakat kembali kepada posisi yang sebenarnya. Makanya saya katakan kalau kita cuma mendengar, gak mengerti, gak menghidupi, 3, 5, 7 hari, 30 hari kemudian, mungkin akan balik kepada cara yang lama, manusia yang lama.
Apakah kita mau terus mundur ke belakang, saudara? Atau kita mau terus maju ke depan bersama dengan Tuhan? Semua pasti memilih maju, amin. Amin ya. Maka dari itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya pun masih terus belajar Tuhan, biar setiap hari hidupku ini bisa tepat seperti apa yang Tuhan mau. Memang tidak mudah, saudara. Godaan terus datang, ya kan. Tipu muslihat iblis terus membayang-bayangi. Kalau kita nggak kuat iman, kalau kita nggak peka benar-benar sama Tuhan, hancurlah kita. Iblis itu kadang bisa meniru caranya Tuhan. Kayak seakan seolah-olah itulah yang dari Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu yang namanya tipu muslihat. Makanya hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Makanya untuk kita bisa tahu apakah itu benar-benar Tuhan atau bukan, kenakan selengkap senjata Allah. Mengerti posisi kita hari ini di mana. Ya. Saya juga bukan manusia yang sempurna, saudara. Jatuh, tidak fokus dalam pelayanan. Dan ini yang membuat saya harus terus mengejar, dan mengejar. Saya jatuh dalam beberapa hal akhir-akhir ini. Tapi saya tahu dan saya percaya bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang menjudge kita. Tapi dia Tuhan yang saya percaya, ayo nak, mau kembali atau enggak? Mau balik atau enggak? Mungkin kita mendengar penghakiman dari manusia secara gampang, saudara. Kita mungkin sakit hati dengan teman kita atau dengan siapa di antara kita karena menjudge, menghakimi kita. Tapi saya tahu Tuhan bukan Tuhan yang menjudge, bukan Tuhan yang menghakimi seenak-enaknya. Apapun yang menjadi teguran Tuhan, saya percaya itu akan membawa kita kepada kebaikan. Akan membawa kita lebih dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya harus mengerti apa posisi kita hari ini. Saya sempat sharing dengan teman saya cerita beberapa hal yang membuat saya jatuh, saudara. Ada satu kalimat dia ngomong gini, harusnya di level kamu ini gak seharusnya kamu seperti ini. Ini ngobrol biasa, saudara. Tapi ada kalimat dari mulutnya yang berkata, harusnya di posisi kamu, di level kamu yang sekarang ini, gak seharusnya kamu jatuh dalam hal ini. Dan itu terngiang-ngiang sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di level, di posisi, gak seharusnya terjadi dan jatuh. Makanya kenapa kita harus mengerti posisi kita yang baru ini di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah ngambil keputusan, supaya kita nggak jatuh dan tergeletak. Tapi ketika Efesus 6 ayat 11 kita berkatakan setiap hari, dan selanjutnya ya baca sampai lengkap, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi hidup kita hari demi hari. Amin. Jadi yang pertama, kita harus tahu, mengerti posisi kita yang baru di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan ikut cara-cara apa yang dunia tawarkan. Saya sangat yakin dan percaya apa yang dunia tawarkan tuh sangat lezat, sangat enak, sangat nikmat buat daging kita. Tapi apa yang dunia kasih, kenikmatan, kelezatan, itu belum tentu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. That's why kenapa kita harus mengerti, peka, supaya kita tahu cara mana yang harus kita pilih. Kolose 2 ayat 20 dan 23. Kolose pasal yang kedua ayat 20 dan 23 berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas
dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Hati-hati saudara. Maka tadi saya bilang di awal, hati-hati dengan tipu muslihat. Kita harus lebih peka, kita harus lebih bisa ngerti dan nangkep hatinya Tuhan. Supaya kita enggak salah pilih jalan dan cara apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyertakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi sampai melupakan Tuhan ketika kita sudah terima berkat-Nya. Nah ini, hati-hati. Kadang kita jatuh dalam hal ini. Menyepelekan dan meremehkan. Itu yang saya alami saudara. Meremehkan, menyepelekan. Yang membuat saya jatuh. Mungkin dalam pikiran kita ini hal yang simple, gak terlalu fatal. Tapi sekali kita meremehkan dan menyepelekan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu akan berakibat fatal buat kita. Makanya hari ini, ayo kita minta diberi kepekaan, pengertian lebih lagi, untuk kita bisa mengerti, menangkap mana apa yang harus kita jalani. Dan satu lagi, jangan kita menyepelekan dan meremehkan. Itu gerbang awal kejatuhan bagi setiap kita. Rasul Paulus ketika dia menegur jemaat di Galatia, kita buka dari Galatia 3:3, dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini warning juga buat kita. Kita mengawali semua, kita terima Tuhan, dibaptis, memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Apakah nanti di ending kita mengakhirinya dengan daging? Melupakan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan, dan menjauh dan ikut cara-cara yang dunia tawarkan. Sekali lagi, Tuhan dengan tangan yang terbuka tetap menunggu setiap kita saudara. Start strong, finish strong. Dimulai dengan kuat dan diakhiri dengan kuat di dalam roh. Jangan di dalam daging. Ya. Ayat yang terakhir Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Start strong, finish strong. Tetap kerjakan keselamatan kita. Apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Ini yang harus tetap kita kerjakan. Kita diperbaharui supaya kita bisa gaspol, bukan mundur pol, ya. Kita diperbaharui, kita terima pengurapan yang baru, kita terima firman yang baru, kita terima janji yang baru supaya kita bisa gaspol, bukan mundur pol. Hari ini, ketika mungkin beberapa di antara kita sudah menerima firman Tuhan,
ladang yang baru, usaha yang baru, semua yang baru mungkin sudah kita terima. Ayo dijaga, jangan sampai menurun, tapi terus menukik naik tajam bersama dengan Tuhan. All things new akan Tuhan kerjakan di saat kita mengerti posisi kita yang baru, dan di saat kita nggak ikut caranya dunia, tapi yang kita ikuti adalah caranya Tuhan. Amin saudara, Tuhan berkati kita semua. Saudara, kalau hari ini kita belajar tentang all things new dalam segala bidang rohani dan jasmani, Tuhan itu memberikan yang baru karena inilah the new beginning ya. Terus raih itu, tujuan kita adalah Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang baru ya. Jadi kita mengejar akan sesuatu hal yang baru, tinggalkan perkara yang lama, terutama pikiran kita ya. Belajar untuk kita meninggalkan pikiran kita yang lama ya. Itu sudah kuno ya. Itu sudah tidak akan mempengaruhi kita lagi. Tapi belajar kita lari kepada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Apa itu? Cari, Tuhan akan memberikan ya. Cari, engkau akan dapat. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru apa? Misalnya, tiba-tiba di dalam segala sesuatu yang saudara hadapi ada sesuatu hikmat yang baru. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih sesuatu yang baru. Dan saya percaya yang utama yang Tuhan rindukan adalah jalan pikiran kita akan diperbarui. Kalau jalan pikiran kita diperbarui terus menerus setiap hari, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus mempertahankan sampai pikiran kita baru, cara kita kerjanya otomatis baru. Kalau jalan pikiran kita baru, pasti segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan cara yang baru. Dan itu akan membuat kita tahu kita akan berbeda dengan cara hidup kita yang lama. Saya berdoa supaya saudara mengerti akan hal ini, maju terus sampai kita tahu Tuhan sediakan yang sangat baik yang ada di depan saudara dan saya. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk tempat yang baik, untuk segala sesuatu yang baik, pujian dan penyembahan selama 1 jam. Firman-Mu Tuhan hari ini mengatakan semuanya baru. Kami sangat merindukan Engkau sudah menyediakan yang baru. Buat Tuhan pikiran kami, jiwa kami Kau perbarui, sehingga pas apa yang dikatakan bahwa dengan tempat dan kantong yang baru, Engkau akan mengisi dengan anggur yang baru. Kami percaya ini akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menghendaki sampai dengan akhir tahun ini Engkau menggenapkan kepada kami pribadi demi pribadi, Engkau sudah akan berikan kepada kami. Karena Engkau sudah menyediakan perkara yang baru Tuhan. Kami merindukan bahwa sampai dengan akhir tahun ini Tuhan, kami sudah menerima dan menikmati akan perkara-perkara yang baru yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari di hadapan kami ini, mengenai apa yang akan terjadi dengan pelantikan daripada pemimpin kami yang akan mengakhiri akan segala suatu tugasnya, dan pemimpin yang baru yang akan memegang akan pemerintahan yang baru. Bapa, kami sangat berdoa. Kami minta keamanan yang daripada-Mu.
Kami minta seluruh panitia yang mengurus tentang upacara ini Tuhan, Engkau yang akan membuat segala sesuatu indah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perkara yang tidak baik. Biarlah tanggal 20 ini terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Ada sesuatu yang mulus Tuhan terjadi dan dilakukan dengan hikmat yang daripadamu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menjaga akan kestabilan keadaan di dalam negara kami ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan terus beracara untuk bangsa dan negara kami. Ini 5 tahun ke depan Tuhan, kami berdoa kepadamu. Biarlah 5 tahun ke depan ini ada perkara-perkara yang ada pembaruan demi pembaruan yang baik Tuhan. Kemajuan yang baik. Biarlah Kau jagai akan hati-hati daripada semua yang sudah mendapatkan posisinya di dalam pemerintahan ini. Terima kasih untuk semua. Bapak, kami berdoa dan bersatu hati saat ini. Jikalau boleh Tuhan, biarlah sampai dengan akhir tahun ini Megatrust tidak terjadi di Pulau Jawa. Kami sangat merindukan Tuhan. Biarlah kami mengakhiri tahun ini dengan penuh kuat kuasa yang daripadamu. Aman, baik, damai, sejahtera. Sehingga setiap acara Natal yang diadakan di seluruh Indonesia ini semua berjalan dengan baik, tanpa ada sesuatu gangguan apapun juga Tuhan. Sehingga semua berjalan bersukacita untuk menyambut perayaan Natal, Tahun Baru dengan penuh sukacita di Indonesia ini. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah penguasa, langit bumi Engkau yang punya. Semua lempengan-lempengan di bawah tanah maupun di bawah lautan, Engkau yang menguasainya Tuhan. Engkau berdaulat atas perkara ini. Sekalipun kami tahu bahwa kekuasaan dunia ini bisa melakukan segala sesuatu, tetapi di atas daripada kekuasaan itu masih ada kekuasaan yang tertinggi, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau dengar doa kami pada pagi hari ini. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa buat sebentar sore Tuhan. Ada kebaktian di tempat ini. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau kuasai akan tempat ini. Damai sejahtera-Mu, urapan-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu yang bertugas pada sore nanti. Kami berdoa hadirat-Mu menguasai tempat ini. Engkau yang akan terus beracara. Semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semua yang bertugas dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba Mulani dan Bevis. Biar kedua anak ini dapat menyampaikan pesan-Mu dengan kuat Tuhan. Dengan kuat Tuhan, sampai kami mendapatkan sesuatu makanan yang membuat kami kenyang secara rohani dan mendapat suatu jawaban dari semua persoalan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami minta kekuatan baru Tuhan. Engkau tahu bahwa kami mendengar ada badai yang ada di matahari.
yang tidak pernah kami dengar sepanjang hidup kami di dalam dunia ini, di mana badai bisa melanda akan matahari, yang membuat semua menjadi panasnya tidak pada tempatnya. Bapak, kami percaya bahwa Engkaulah yang menguasai matahari, bulan, dan semua cuaca itu ada dalam kendali yang daripadamu. Berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan, untuk dapat mengatasi akan segala sesuatu keadaan udara yang terlalu panas ini. Kami berdoa, biarlah Engkau yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan, daya tahan tubuh yang daripadamu ya Tuhan. Berikan kepada kami kerinduan untuk banyak minum air putih Tuhan, untuk dapat mengimbangi dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau tetap memeliharakan kami sampai hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami Tuhan. Buat telinga kami adalah telinga yang mendengar akan apa yang Engkau mau. Perbarui pendengaran kami. Bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Engkau terus pegang akan hidup kami, supaya hidup kami tetap berkenan di hati-Mu. Engkau terus perbarui pikiran dan jiwa kami Tuhan. Yang tidak baik Engkau hancurkan. Ketegar tengkukan kami, kebodohan kami, Engkau hancurkan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan tangan kami hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kaki kami hari ini Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini bersama-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Semua berkat yang Kau sudah siapkan buat kami, bukan sekedar kami menerima, tapi kami boleh menikmati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.